Aku selalu menyuruh orang untuk mencari keberadaan dirimu. Tapi dia bagaikan angin yang tidak pernah meninggalkan jejak. Seluruh tenagaku dan kemampuanku, aku sudah curahkan untuk mencari keberadaan dia. Tapi aku sudah mencari dia di seluruh pelosok kota ini. Tapi tidak menemukan sedikit pun bukti tentang keberadaan dia. Pak, ini tuh hampir jam 8. Nanti kamu telat lagi masuk kerja. Ya justru aku udah tahu ini jam berapa, makanya kakak bantuin aku dong. Bantuin aku beres-beres, Kak. Oh gitu ya sekarang. Kamu udah berani ngatur-ngatur aku. Kamu udah berani nyuruh-nyuruh aku. Emang diri kamu itu siapa? Sedangkan diri kamu itu hanya numpang di rumah ini. Ya bukan gitu, Kak. Setidaknya kakak tuh bantuin aku. Kakak kan udah tahu. Aku tuh butuh pagi buat berangkat kerja, Kak. Sedangkan kakak cuma duduk-duduk doang kan dari tadi. Itu tugas kamu, bukan tugas aku. Makanya kalau kamu mau nggak telat pergi kerja, kamu tuh bangun lebih awal. Jangan seperti itu, ngerti kamu? Enggak gitu, Kak. Aku tuh sebenarnya pengen nyampein apa yang sebenarnya aku pengen sampein sama kakak. Aku tuh cuma minta, Kak, buat kakak tuh bantuin aku. Setidaknya kakak kerja, cari lowongan kerja kayak Kak, yang sesuai sama passion kakak, yang nggak memberatkan kakak gitu loh. Ya supaya nggak cuma aku, Kak, di sini yang kerja. Enggak, kakak tuh nggak mau kerja. Sekali lagi kamu ngomong seperti itu sama aku, lebih baik kamu pergi dari rumah ini. Enggak, Kak. Aku minta maaf ya, Kak. Enggak lagi aku nyuruh kakak kayak gitu. Sekali lagi aku minta maaf ya, Kak. Ya udah, sana beresin. Tuh, halaman masih kotor. Iya ya, Kak. Kakak duduk lagi aja. Kemana Yufi ya? Mulai tadi, kenapa belum datang dia? Udah jam 8 lewat 35 menit. Entah apa yang terjadi. Gak biasanya Yufi itu terlambat seperti ini. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Kenapa kamu datang terlambat, Yufi? Mohon maaf ya, Pak. Soalnya tadi ada kendala sedikit di jalan. Saya minta maaf ya, Pak. Aduh. Kamu minta maaf, sini. Pembantu aku yang paling cantik dan paling manis di rumah saya. Kemarin saya sudah bilang terhadap kamu, Yufi. Kamu itu harus datang sebelum waktunya. Minta maaf. Minta maaf itu tidak membuat aku kembali ke asal mula. Karena kesalahan yang kamu perbuat terhadap saya itu sudah melakukan pelanggaran yang cukup fatal. Kamu tahu sekarang? Sekarang saya itu mau bertemu sama orang penting. Iya, Pak. Di mana tanggung jawab kamu sebagai seorang pembantu? Kenapa hati aku waktu aku melangkah masuk ke rumah ini kayak merasa aneh ya? Tapi kan bukan cuma satu kali ini aku datang ke rumah ini. Tapi rasanya kok ada yang beda. Pak Vero-nya ada? Ada di dalam, Mas. Perlu sama Pak Vero ya? Sebentar saya panggilkan dulu ya. Iya, boleh. Tunggu sebentar. Kamu pekerja baru di sini ya? Soalnya saya baru ngelihat kamu di sini. Iya betul, Mas. Soalnya saya baru kerja sekitar 3 bulanan di sini. 3 bulan di sini, pantas saja saya baru ngelihat kamu di sini. Ada apa dengan wanita ini? Kenapa aku merasa aku mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan wanita ini? Siapa wanita ini? Gak mungkin. Tapi perasaan aku ini berbeda semenjak aku melihat dia. Aku harus menunggu analisis dari bawahan aku aja.
Ya sudah, panggilkan Pak Vero ya. Saya tunggu di luar saja. Ya baik Pak, saya permisi dulu ya Pak. Ya. Kenapa Bapak nggak langsung masuk saja? Nggak usah. Saya di sini cuma sebentar. Oh, iya. Saya cuma mau bahas tentang masalah proyek yang kamu atasi. Ya benar sekali Pak. Kenapa kamu nggak datang ke lokasi? Saya sudah menunggu kamu lama sekali di lokasi. Iya Pak. Sekali lagi saya mohon maaf terlebih dahulu Pak. Saya tadi udah ada niatan mau ke proyek itu. Tapi saya secara tidak sengaja ditelepon seorang atasan juga bahwasannya mau ada tamu sebentar lagi Pak. Sudah. Kamu bisa panggilkan pembantu kamu itu? Pembantu saya Pak? Iya, siapa lagi? Yang wanita cantik, hidungnya mancung, berkerudung Pak. Iya, panggilkan dia ke sini. Untuk apa, Pak? Baik, Pak. Yofi! Mohon memperkenalkan pembantu saya, Pak. Lihat apa, Bapak? Nggak boleh lihat-lihat yang macam-macam loh, Pak. Kamu tidak menghargai saya sebagai atasan kamu di sini. Iya, Pak. Kalau kamu masih mau bekerja sama dengan saya, minggir kamu. Jaga jarak ya, sayang. Sana, perkenalkan diri. Pak, lihat apa, Pak? Diam kamu. Kamu dapat kalung itu dari mana? Kalung ini Pak? Iya. Kalung ini sudah ada sejak saya lahir Pak. Saya sejak lahir udah pakai kalung ini, maksud saya. Di mana orang tua kamu? Saya nggak tahu Pak. Pekerjaan orang tuamu apa? Saya juga nggak tahu Pak. Kamu selalu ditanya sama saya, jawabannya tidak tahu. Iya, karena memang saya tidak tahu siapa orang tua saya dan apa pekerjaan orang tua saya. Aku merasa kita ada ikatan. Semoga aja diri kamu itu adalah adik aku yang dibawa kabur oleh pembantu aku. Dibawa kabur? Iya. Adik aku dulu masih berusia 1 bulan. Dia dibawa kabur oleh pembantu aku. Dan entah kemana aku kehilangan jejak dia. Aku sudah belasan tahun mencari adik aku itu. Tapi aku tidak kunjung menemukan tentang dirinya. Kalau kayak gitu, kamu ikut saya sekarang juga. Kemana Pak? Ke Posyandu. Ya ke rumah sakit lah. Sekarang Pak? Iya sekarang. Ayo. Kamu keberatan nggak? Iya ada kontrak sama saya Pak. Kamu keberatan nggak? Enggak. Saya juga punya kontrak sama kamu.